Pada suatu ketika antara tahun 80-an dulu ada kejadian yang sangat luar biasa di desa kami. Saya tanya, Anda dari mana dan cari siapa? Saya cari turunannya Sana. Yang dimaksud Prabu Sana yang di sini. Namanya siapa? Mbah Serbaguna. Ini teman-temannya daripada Mbah Saraguna, penyebar agama Islam di sini. Nah, ke bawah baru Mbah Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih dipertemukan lagi di sini. Selamat menyaksikan Sobat Segenap. Kali ini kami tim Segenap Official akan mewawancarai salah satu narasumber yang akan menjelaskan tentang Mbah Saraguna. Karena di konten sebelumnya kami juga sudah menziarahi makam Kiai Muhammad bin Hashim. Nanti akan dilanjutkan dengan menziarahi makamnya Mbah Saraguna, tapi sebelumnya kita tanya-tanya dulu nih, siapa sih sebenarnya Mbah Saraguna itu? Gitu. Di sini saya bersama Ustadz Sofwan. Ustadz ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Cakep. Dan juga masih bersama Dr. Hasim. Langsung saja nih Ustadz. Aneh sebagai penziarah nih mau tahu nih lebih dalam nih Ustadz. Mungkin juga nanti akan bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan di YouTube channel kita nih Ustadz. Sebenarnya siapa sih itu Mbah Saraguna Ustadz? Kalau boleh dijelaskan silahkan Ustadz. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali nanti apabila saya menjawab banyak keliruan dan kesalahan, tentunya kami pribadi mohon maaf kepada anak turunannya Mbah Saraguna, wabil khusus dan khalayak umum pada umumnya. Seperti yang kita ketahui semua, Mbah Saraguna adalah ya intinya satu, orang soleh. Mbah Saraguna itu orang soleh. Artinya orang soleh terbukti dari tempat makam dia diziarahi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Artinya orang yang tidak dikenal entah datang dari mana dan kata siapa tiba-tiba datang berziarah ke makam Mbah Saraguna. Itu. Kalau tidak orang soleh, tidak mungkin. Disambangi. Iya, disambangi oleh orang yang tidak dikenal dan siapa dia. Iya betul. Tuh. Jadi Mbah Saraguna, kalau ini versi keluarga, Mbah Saraguna itu adalah dilahirkan di lereng Gunung Lawet, tepatnya di desa Karanganyar. Bahkan ada yang mengatakan lagi dari desa Maribaya. Itu. Jadi dia hijrah ke sini dalam rangka bersama teman-temannya menyebarkan agama Islam. Termasuknya itu. Jadi dia adalah orang soleh yang kebetulan dia hijrah ke Kabupaten Pemalang Selatan khususnya pada zaman itu. Jadi dia adalah ini versi keluarga, karena versi dari berbagai macam versi, Mbah Saraguna Allahumma yarham bin Karban bin Keben bin Sana. Ini Sana itu Prabu Sana. Makanya di wilayah selatan di Purbalingga ada namanya Wirasana. Desa Wirasana itu asal kata dari Prabu Sana. Itu versi keluarga. Ya, jadi silakan ada pendapat lain yang mengatakan bahwa Mbah Saraguna ini itu silakan. Ini versi keluarga yang saya dapat dari penelusuran keluarga kami. Itu Mbah Saraguna tadi saya katakan bin Karban bin Keben bin Sana atau Prabu Sana bin Jambu Karang alias Mbah Jambu Karang yang dimakamkan di Gunung Lawet. Itu sekilas itu. Jadi inti masalahnya Mbah Saraguna itu adalah seorang yang soleh
yang dimakamkan di Desa Walangsanga, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Itu. Jadi secara garis besar Mbah Saraguna adalah orang soleh. Berarti memang dia bukan asli Kabupaten Pemalang gitu ya? Ya, ya. Jadi Mbah Saraguna itu wakilah dilahirkan ya di lereng Gunung Lawet itu. Iya, jadi di wilayah Purbalingga sana, atau tepatnya arahnya Bobot Sari namanya itu. Jadi bukan asli orang sini, tapi kebetulan beliau ya atas izin Allah mungkin dia hijrah atau berpindah menyebarkan agama Islam di wilayah selatan beserta wali-wali yang lain atau para kiai atau para dulu apa ya, pokoknya gitu, orang-orang soleh yang kebetulan diberi tugas oleh Allah ke wilayah Pemalang Selatan. Jadi tidak sendiri sebetulnya. Oh, bersama rekan-rekannya, Iya. teman-temannya gitu ya Ustadz ya. Terus kalau menurut masyarakat nih Ustadz, Mbah Saraguna itu seperti apa Ustadz? Kalau Ustadz tadi bilang kan beliau orang soleh, mungkin masyarakat sini sudah ada yang merasakan karomahnya mungkin, karena kan sudah banyak juga yang menziarahi gitu Ustadz. Iya. Pada suatu ketika antara tahun 80-an dulu ada kejadian yang sangat luar biasa di desa kami. Jadi kami merasa kebingungan, masyarakat sini itu bingung, masyarakat desa Walangsanga itu bingung, kok ada apa, lagi-lagi ada kejadian yang tidak diinginkan. Ada perpecahan, ada sampai dulu pembunuhan, lagi-lagi ada keributan. Akhirnya kami berikhtiar. Dulu para kiai sini itu berikhtiar. Pada suatu saat penduduk sini itu lari ke, kalau tidak salah, ke namanya Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Atos. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Atos menganjurkan supaya datang ke Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan agar ada apa ini? Dari hasil jawaban, singkatnya dari hasil jawaban Habib Lutfi itu mengatakan bahwa di Walangsanga itu ada makam orang soleh, orang terhormat, tidak diopeni, tidak diperhatikan. Bahkan sampai ke Habib Lutfi itu mengatakan semacam itu. Ada makam satunya, ada makam habaib, ada makam yang lainnya gitu. Itu tidak diopeni. Coba saja mengadakan khol waktu zaman itu. Dikholi kata Habib Lutfi. Itu kata Al Habib Husain, kalau tidak salah Husain bin Abu Bakar Al-Atos Pemalang. Itu dulu mengatakan untuk khol. Masyarakat khususnya Darussalam kala itu bernama Sidugang, itu musyawarah, di antara lain Al-Mahburlah Kiai Haji Hasim, Al-Mahburlah Kiai Haji Sirat, Al-Mahburlah Kiai, itu orang-orang tua, Kiai Rais Amin, Kiai Suhaimi, dan banyak kiai di sini. Itu mengadakan musyawarah secara umum, diadakan khol untuk Mbah Saraguna dan Mbah Nur Yaman. Loh, kok ada Mbah Nur Yaman segala? Lah ini dipecahkan lagi. Mbah Nur Yaman itu adalah termasuk sahabat setia dia, atau bisa dikatakan asistennya Mbah Saraguna. Jadi itu. Jadi awalnya tercetus bahwa Mbah Saraguna itu orang mukmin yang makamnya tidak diperhatikan baik oleh keluarga karena tidak diketahui tadinya. Ternyata dia adalah seorang alim, seorang ulama, begitu, orang soleh, sehingga masyarakat sini akhirnya tahu, oh benar, setelah dikholi sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah terjadi apapun atas izin Allah. Ini kan semua kan ada asbabnya, ada sebabnya. Jadi sebab dikholinya Mbah Saraguna ini, di kampung itu aman. Sekarang tidak ada pencurian, tidak ada keributan. Alhamdulillah, biidznillah. Tidak, bukan karena menghormati itnya, bukan, tapi biidznillah setelah dikholi, setelah di rumat makamnya, alhamdulillah sekarang damai sejahtera seperti setia kala gitu. Tidak ada
masalah apapun. Begitu. Berarti mungkin secara umum bisa dikatakan makam Mbah Saraguna ini baru diperhatikan kembali awal tahun 80-an. Iya, itu. Ya, jadi di tahun-tahun itu memang kiai-kiai sepuh masih pada sugeng, masih pada hidup. Jadi karena di sini alhamdulillah khususnya masyarakat Palangsana sini itu memang pecinta habaib, muhibbin artinya. Ya, jadi dia selalu berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu. Itu. Nah, itu memang semacam itu. Jadi masyarakat sini tahu. Berarti yang menemukan makam tersebut setelah itu langsung Habib Lutfi bin Yahya. Iya, jadi itu termasuk silsilahnya. Oh. Silsilahnya ditemukan oleh beliau melalui Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Attas dari Pemalang. Begitu. Jadi Habib Husain, Habib Lutfi ke Habib Husain lagi turun ke sini. Begitu. Berarti Nah, Habib Husain dapat basiro dari Habib Lutfi. iya. Dijelaskan silsilahnya. Iya, ketemu. Juga saya pernah mendengar ada seorang paranormal kelas kakap lah. Tapi paranormalnya bukan paranormal yang haluannya kiri. Oh iya. Itu namanya Pak Muzeni dulu. Itu mengatakan bahwa Mbah Saraguna ini orang sakti karena dikaitkannya dengan masalah kesaktian. Iya. Saya tahu kalau orang-orang zaman dahulu itu dia memang benar-benar sakti. Karena hidup di zaman dia kan kurang makan, kurang minum. Dia mengembangkan agama, dia mensiarkan agama Islam. Nah, itu makanya jelas kalau orang-orang seperti kita yang biasa makan 3 kali, puyeng. Baru belajar sedikit udah Iya. pusing ya Ustaz. Iya. Tapi nih Ustaz, secara nggak langsung kan kalau yang saya dengar dari Ustaz nih, peninggalan Mbah Saraguna masih secara tersirat nih Ustaz. Ada nggak peninggalan Mbah Saraguna yang memang betul-betul nampak gitu Ustaz, selain Ya. makamnya? Jadi gini, untuk peninggalan secara lahiriah ya, artinya yang nampak itu tidak ada. Tidak ada karena menurut cerita dan riwayat dia tidak ingin meninggalkan sepeser pun, sekeping emas pun, pokoknya bangsa duniawi itu enggak, sengaja tidak diberikan kepada anak cucunya. Kalau jelas orang Jawa ini angger kepengin dunia golek dewek. Iya, cari sendiri. Iya, cari sendiri. Itu makanya di keluarga kami khususnya Mbah Saraguna tidak ditinggali apapun yang berupa Lahiriah. Iya. Jadi sementara hanya makam saja yang ditinggali tanahnya. Itu bekas-bekas itu samping kanan kirinya itu memang di situ rumahnya, sengaja memisahkan diri dari tempat keramaian istilahnya. Kalau zaman semakin banyak penduduk dia semakin minggir. Gitu. Jadi benar-benar. Jadi setelah kita bertahun-tahun mencari dari mana atau kemana peninggalannya beliau itu tidak ditemukan karena mungkin saking lamanya gitu. Ya jadi seperti itu Sobat Segenap, sedikit tadi pengenalan tentang Mbah Saraguna dan sudah dinyatakan juga manfaatnya. Jadi walaupun nggak ada peninggalan secara lahiriah, tapi manfaatnya juga dirasakan ya Ustaz. Iya. Ya. Jadi masyarakat sekitar juga alhamdulillah itu al-mahfurlah Mbah Saraguna bisa menghidupi yang orang mati yang bisa menghidupi yang hidup. Iya. Terbukti kalau ada orang ziarah ke situ ada yang ngantar, ada yang ngantarkan dapat ya sedekah dari orang yang mau ziarah ke situ. Nah itu kan namanya membawa berkah. Dan terbuktinya masyarakat sebelum diopeni istilah orang sini itu diopeninya makamnya Mbah Saraguna. Nah itu sering terjadi itu dan ini manfaatnya besar sekali. Persatuan dan kesatuan umat di sini semakin kuat setelah adanya itu. Gitu. Setelah diketahui itu sejak awal tahun 80-an gitu Ustaz ya. Ustaz, saya mau nanya nih Ustaz, kalau untuk yang penziarah itu Ustaz, kan tadi Ustaz juga udah bilang tuh kalau kadang-kadang orang nggak tahu dari mana sampai ke sini, tapi biasanya dari mana tuh Ustaz? Ya. Dari daerah mana? Iya. Dari daerah mana? Kebanyakan mereka yang datang adalah dari daerah Jawa Barat, dari Cirebon.
dari Cirebon, juga dari daerah Purwokerto banyak. Nah, yang terakhir saya lihat itu dari daerah Purbalingga datang ke sini setengah dua lah, setengah dua. Itu saya tanya, Anda dari mana dan cari siapa? Saya cari turunannya sana. Yang dimaksud Prabu sana yang di sini. Namanya siapa? Mbah Serbaguna. Kok Mbah Serbaguna? Terus saya kan langsung saya tak tackle. Oh iya ya, saya paham. Saya tanya dulu, Pak, jenengan mendengar ini dari siapa? Saya dapat wangsit, saya dari ziarah dari Mbah, dari makam saya itu berziarah ke Tegal mana itu ya, yang di itu Cirebon. Itu di Cirebon saya dapat wangsit suruh ke sini, sedangkan daerah Pemalang aja saya tidak pernah ke sini. Atas izin Allah saya nyampe ke sini dan ketemu jenengan. Ternyata jenengan masih turunannya Mbah Saraguna ini. Nah, kata beliau, jadi peziarah itu jarang yang tahu. Nah, kebetulan yang dari Cirebon itu banyak. Nah, ini Mbah Saraguna itu punya asisten. Punya asisten namanya Mbah Nur Yaman. Ini Mbah Nur Yaman itu Wakila, itu asistennya Mbah Saraguna. Maka makamnya berdampingan. Mbah Saraguna ini punya asisten. Itu yang bisa diketahui, asistennya satu itu dari Cirebon. Makanya tamunya banyak-banyak kan orang dari Cirebon. Gitu. Berarti Mbah Nur Yaman ini secara nggak langsung dia asli dari Cirebon. Iya, gitu. Makanya ya gitu. Mungkin dari mulut ke mulut pernah ada sejarah bahwa ini orang ini kan akhirnya ketemu juga. Oh, ternyata makamnya di sana gitu. Dan orang dari Banten pernah juga ada tim ke situ, itu juga katanya dapat wangsit. Ya, saya selaku di sini masalah sini ya terserah aja, mau dapat wangsit mau entah apa silakan, yang penting ziarah monggo, ziarah dimanfaatkan dengan baik, jangan disalahgunakan ya silakan. Orang namanya kita mau tawasulan di sini ya silakan, yang penting saya ngomong aja, jangan sampai dibuat yang enggak dibikin hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah, kalau untuk keturunannya sendiri, Ustaz, itu lebih banyak di sini atau justru lebih banyak di luar daerah Pemalang ini, Ustaz? Ya. Sementara yang bisa diketahui dari kurun waktu antara yang ke cucu itu masih banyak, berarti keturunannya masih banyak di sini. Ya, khususnya di Desa Walangsanga dan sekitarnya. Itu rata-rata untuk penduduk Walangsanga ini kebanyakan turunan dari Mbah Saraguna. Ya, Mbah Saraguna itu menurunkan, itu namanya Mbah Haji Nur. Bukan Mbah Nur Durya, tapi Mbah Haji Nur. Mbah Haji Nur itu yang menurunkan saya, terus yang menurunkan termasuk saya dan grup yang dari keluarga namanya berarti Haji Abdurrahman. Yang tertua itu kan Haji Abdurrahman, ada Mbah Sumi dan banyak-banyak itu ke atasnya. Lah itu kebanyakan mereka di wilayah sini. Juga ada yang di wilayah namanya Batunyana. Batunyana itu di Tegal. Batunyana namanya. Itu ada yang di daerah sana, di tempat kelahiran beliau di Karanganyar. Kecamatan Karanganyar, Purbalingga sana. Itu banyak. Jadi kebanyakan cucu-cucu mereka berdomisili di cucu-cucunya Mbah Saraguna berdomisili di Desa Walangsanga. Masih banyak keturunannya iya, di sini. masih banyak keturunannya, masalahnya dekat. Karena memang juga tadi ngobrol-ngobrol katanya di sini lebih banyak yang saudara ketimbang yang enggak gitu. Iya, betul. Ya di samping itu kan ini perlu diketahui juga, ini agak menyimpang dari pertanyaan. Mbah Saraguna itu ada yang mengatakan perempuan, bisa dijawab perempuan, bisa dijawab laki-laki. Kenapa? Orang khususnya di Walangsanga ini atau di Kabupaten Malang wilayah selatan itu mengatakan telang anak. Misalkan dokter punya anak namanya Aisyah, istrinya namanya Siti Aminah.
itu berubah panggilan. Oh, Dokter jadi dikatakan Aisyah, istrinya. istrinya dokter dikatakan Aisyah lagi. Itu berarti semacam itu, ini agak menyimpang tapi masih ada kaitannya. Jadi dengan keturunan beliau memang semacam itu. Rata-rata keturunannya banyak laki-laki dari mbah itu. Jadi ada sebagian di desa kecamatan lain juga, di Karangsari ada, di Gambuan ada, tapi yang paling banyak berdomisili di desa Walangsana. Gitu. Nah, kalau saya boleh tanya nih, Ustaz. Di sini kan ada beberapa juga makam keramat ya kan. Seperti yang besok haul nih, Ahad Iya. besok ya kan. Mbah Apa Nur. ada yang Mbah Nur? Apa ada keterkaitan, Ustaz, sama Mbah Saraguna? Ya. Mbah Nur itu bin Sayyid ya, bin Sayyid. Ya. Kalau orang-orang zaman dahulu itu memang saya rasa ada keterkaitannya. Terbukti begini. Mbah Nur itu berbesanan dengan kakek saya atau dari cucunya Mbah Saraguna. Iya. Itu berbesanan dengan Mbah Nur. Mbah Haji Sirat, cucunya Saraguna, ini berbesanan dengan Mbah Nur. Terbukti. Nyai Fatimah itu pernah menikah dengan anak laki-laki satu-satunya, anaknya Mbah Nur. Mbah Nur Durya itu punya anak laki satu, namanya Pak Dahya. Itu bujang perawannya istilah orang sini, itu dengan Fatimah. Fatimah adalah buyutnya Mbah Saraguna. Kalau orang zaman kuno itu kalau nggak saudara kan nggak mungkin dinikahin, jarang. Betul. Itu makanya ada kaitannya apa? Berarti beliau masih bersaudara. Tapi sampai sekarang masih saya cari. Gitu. Tapi digali. jelas ya. Kalau dari dipandang dari sudut itu, berarti jelas ada ikatan saudara karena orang-orang zaman dulu ya dalam dulu mengutamakan saudara dulu. Yang berbau saudara dinikahin. Iya. Kan gitu. Itu jadi karena masih kurang orang ya bisa dikata ya. Semacam itu. Jadi Mbah Nur itu karena juga masih ada erat kasta orang sakti. Betul. Anaknya dinikahin sama anak orang sakti dong. Katanya kan gitu. Anak kiai dulu nikahnya sama anaknya kiai juga. Anak kuli nikahin sama anaknya kuli. Kalau dulu kan masih mengenal gitu. Kalau sekarang mah enggak. Gitu. Iya, jadi benar-benar mereka itu kalau keterkaitannya dengan makam-makam keramat itu mesti ada terbukti perjodohannya. Putra Mbah Nur yang pertama satu-satunya itu berjodohan dengan cucunya Saraguna. Ini kalau tidak ada keterkaitannya nggak mungkin. Betul. Kalau zaman kuno kan begitu semua, coba aja selidikin. Semuanya begitu. Masih ada ikatan saudara. Jadi sebetulnya masih banyak sekali yang istilahnya itu keterkaitannya antara makam satu dengan makam. Nanti jenengan ketemu lagi dengan di sini ada orang tua Mbah Kairah, Mbah Raidin, Mbah Umar, itu yang seleting dengan dia. Mbah Nur di bawahnya lagi. Iya. Gitu. Makanya anaknya Mbah Nur nikah sama cucunya Mbah Saraguna. Iya, begitu. Jadi jelas ini, Kenapa saya bisa mengatakan semacam itu? Tidak mungkin, karena orang zaman dulu masih mengenal kayak kasta ya, kayak mirip kayak gitu. Jadi satu golongan. Iya. Orang yang sakti, iya ngawinin anaknya sama orang yang sakti, orang yang kiai sama kiai. Coba. Iya betul. Ya, Mana sekarang, ada ya? Sekarang juga masih ada sih. Orang kaya nikahnya sama orang Iya. kaya. Kalau sekarang gitu, Ustaz. Tradisi kita kan begitu. Iya. Maksudnya ada keterkaitannya. Lah itu nanti kita Bisa nah, jadi yang seangkatan adalah Mbah Kairah, Mbah Raidin. Ini teman-temannya daripada Mbah Saraguna, penyebar agama Islam di sini. Nah, ke bawah baru Mbah Nur. Nah, di atasnya sana ada Mbah Kairah, Mbah Umar juga. Itu. Ratingnya itu. Itu banyak pejuang-pejuang situ. Cuman beliau-beliau wakilah itu tidak mempunyai keturunan. Mbah Raidin, Mbah Kairah, Mbah Umar itu tidak Umar bukan nama makamnya di tengah ya, sawah itu makam ya. tengah sawah Iya. itu. Yang sebelum kita ke Banur ya. Iya, itu dia peninggalannya juga ada, peninggalan konkretnya ada kalau Mbah dia. Jadi memang dia wakilah aslinya Cirebon. Tuh, tapi Allah alam shawab karena
orang-orang zaman kuno. Berarti Mbah Umar itu masih satu linting sama Mbah Saraguna. Iya, itu jadi di zamannya. Kalau Mbah Nur kan usia berarti tidak ya. Ya kan masih Mbah belum ya. meninggalnya tahun 80-an kan. Siapa? Mbah Nur. 88 ya. 88, ya. Nah itu jadi keterkaitan antara makam sini erat banget Iya. dengan makam-makam keramat di Yang sini. lain. Lagi nih Ustaz, ini mau tanya, kalau kemasyhuran dari makam keramat Mbah Saraguna ini sampai ke kota mana, atau pernah nggak Ustadz lagi berkunjung kemana terus ada orang yang datengin dari Pemalang, oh di sana ada makam keramat Mbah Saraguna ya gitu? Iya. Pernah saya suatu ketika ada orang cerita sama saya, dia berziarah ke daerah mana ya, pokoknya di Demak. Itu. Ada yang berziarah ke Jogja juga. Di sana mengatakan ini, loh kamu orang Pemalang kenapa ziarah ke sini? Di sana ada makam keramat, tempatnya di Moga, namanya Mbah Serbaguna. Nah, yang dimaksud Mbah Serbaguna ya itu ada teman-teman saya yang mengatakan semacam itu, dan terbukti orang Jogja itu orang yang Pemalang ke Jogja itu malah dianjurkan ke sini untuk nemui cucunya Saraguna, untuk nemui saya. Saya bilang, saya maaf aja. Kalau mau sini saya binya cuma bismillah, ya kita bismillah bareng-bareng dong, gitu, berdoa bareng aja. Gitu, saya bilang begitu. Jadi ini kejadian orang Pemalang, ceritanya dia mendatangi orang ya berkunjung sambil ziarah ke sana, di sana menemui juru kuncinya, ternyata disuruh pulang lagi keturunannya Saraguna. Itu akhirnya alhamdulillah ketemu saya. Ya itu saya punya dia, saya ajak ziarah dan saya ajak ke makam-makam yang lain, yang penting bener aja begitu. Ya jadi seperti itu Sobat Segenap, sedikit kisah nih, mungkin masih sedikit ini hitungannya nih, karena masih banyak kisahnya, cuma nanti akan kita lanjutkan mungkin di lain sesi. Terus juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Ustadz Safwan ya kan, secara garis besarnya Mbah Saraguna itu siapa, karomahnya juga sudah dirasakan oleh warga sekitar sejak tahun 80-an ya Ustadz ya. Mungkin dari dokter ada pertanyaan lagi dok? Gak, memang kan gini, apa memang ada yang menyebut beliau itu waliullah atau punya karomah atau sejenis itu atau gimana itu? Oh iya. Kebetulan saya pernah itu didatangi orang namanya Habib Zakaria bin Sulaiman bin Zakaria dari Purbalingga, dengan alamat gampang banget kata beliau. Dia mengatakan, saksinya ada, saksi waktu ngomongnya. Dia mengatakan bahwa Saraguna ada waliullah. Sampai saya jawab, ya Beb, yang namanya waliullah, orang yang tahu wali, beliau adalah wali. Dia sampai berkomunikasi dengan beliau, dikubur di makamnya. Sampai berkomunikasi saya ya diam aja. Karena mereka mungkin orang kharikul adat. Dalam bahasa kita kharikul adat itu orang yang lain daripada yang lain. Artinya tingkat pengetahuannya lebih luas, berbeda dengan orang awam lah gitu. Dia sampai ke arah situ mengatakan, ya silakan. Habib mengatakan semacam itu, monggo aja. Kami tidak bisa mengatakan semacam itu, barangkali saya nanti dikira sok tahu gitu. Habib silakan Habib dikatakan wali, monggo, alhamdulillah saya gitu. Bahkan dia sampai menyebutkan bahwa dia mempunyai nama perwalian. Mbah Saraguna itu kalau tidak salah Mbah Athaillah namanya. Itu sampai sejauh itu kami saja dari keluarga tidak pernah sampai mencari sedetil itu, tapi beliau ini Habib Zakaria ini sampai mengatakan semacam itu, Dok. Jadi dia mengatakan, ini nama perwaliannya ini Athaillah, ini bergelar lagi, ada gelarnya lagi. Pindah ke alamat yang lain, dia akan memakai nama Fatahillah bahkan. Fatahillah tapi ada sambungan saya lupa. Nah itu waktu itu memang luar biasa. Jadi
yang saya ketahui bukan hanya antar mulut orang-orang kecil. Iya, Ini termasuk Orang-orang besar. iya zuriat Rasul yang mengatakan Iya, semacam sekelas Habib itu. Lutfi aja bisa. Iya, Iya, betul itu. Habib Lutfi siapa nggak kenal beliau? Iya. Berarti kalau bisa sampai nunjuk ke sini, Iya. ya kan luar biasa hebatnya yang ada di makam. Kemudian apa memang kalau kita lihat dari cerita-cerita tadi kan, apa memang di kampung apa nih Malang Sangga ini memang ada generasi perwalian gitu dari beliau turun lagi ke Mbah Nur atau nanti turun lagi apa memang ada generasi begitu setiap 100 tahun apa gimana? Iya. Jadi apa yang pernah saya tanya ke orang tua saya seperti dulu almarhum Kiai Maryani itu waktu meninggal saja kalau tidak salah usianya 119 kalau nggak salah. Itu mengatakan semacam itu. Pernah dengar dari keluarga-keluarganya semacam itu. Jadi dari kurun waktu misalkan mati satu atau yang berbarengan itu tidak sendirian, dia kalau mengembangkan agama itu tidak berbarengan. Jadi dia bertiga misalkan mati satu, nanti tumbuh lagi ada terus gitu. Masing-masing mempunyai ganti. Betul. Misalkan A, B, C berangkatnya bareng. Lah ini meninggal, ini sudah punya Udah ganti, B punya juga generasinya gitu. Jadi ini dulu saya pernah orang yang umurnya tua. Kebetulan saya juga pernah menelusuri hal itu. Jadi saya tanya ke orang-orang tua. Di waktu itu saya kebetulan ada karya tulis. Jadi saya menelusuri orang-orang tua semacam itu. Sampai ke aromahnya Mbah Saraguna apa di antara lain. Nah, sampai muncul semacam itu. Aromahnya Mbah Saraguna di antara lain satu. Jam 7 setelah dia sholat duha, itu kan dingin di sini ya, namanya di kampung. Iya. Ya, itu orang di sawah itu pada ketakutan karena di pohon pisang, di pelapah pohon pisang itu Mbah Saraguna duduk sambil nyisiran. Karena rambutnya Mbah Saraguna itu sampai ini. Allah. sampai pinggul gitu. Iya, Mbah Saraguna. Jadi banyak yang mengetahui pada lari ketakutan dikira apa ternyata Mbah Saraguna lagi berjemur. Nah itu kalau bukan orang-orang semacam itu orang kos nggak mungkin kita orang yang makan nasi dapat. Allah. Itu diantaranya, makanya benar. Jadi kurun waktunya itu begitu. Ada setiap berapa tahun sekali ini meninggal sudah bawa itu asisten pribadi masing-masing yang menerusin gitu. Ada regenerasi kewalian. Iya betul setiap kampung, iya. Ya jadi yang namanya Mbah Saraguna ini termasuk tua di sini. Jadi termasuk turunannya di Walangsang itu paling banyak. Iya betul. Ya, di samping turunan-turunan yang lain ini ada lagi. Cuman ini saya membicarakan versi keturunannya Mbah Saraguna, bukan kita berbicara ke yang lain. Gitu. Mungkin keluarga lain mengklaim bahwa di sini yang paling banyak turunan ini bisa saja. Tapi ya sudah, itu versinya mereka. Gitu, Dok. Bisa dirunut itu silsilah beliau sampai ke mana gitu. Ya, sebetulnya bisa, cuman itu kalau memang secara garis besar itu memang tadi saya sebutkan Mbah Saraguna bin Karban bin Keben bin Sana. Ya, jadi Mbah Saraguna bin Karban bin Keben bin Sana alias Prabu Sana, terus yang terakhir bin Mbah Jambu Karang. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya dapat ya. Itu. Oke. Ya baik sobat segenap, jadi kisahnya sudah diceritakan semua, terus beberapa karomahnya sudah disebutkan juga tadi yang memang sangat luar biasa. Mungkin dari dokter ada lagi dok? Cukup, insyaallah cukup. Mungkin dari Ustaz Sofwan nih mau ada saran untuk para penziarah, pesan untuk para penziarah yang mau menziarahin Mbah Dan Saraguna. buat keluarga lah pesan Iya. khusus mungkin. Pesan kami khususnya untuk para keluarga, jangan sungkan-sungkan, silakan tali silaturahimnya dijalin. Insyaallah. Itu dijalin yang baik agar keluarga dari beliau almarhumlah Mbah Saraguna itu dia melihat kita rukun, tentrem, guyup, dia akan senang. Itu. Dan bagi para peziarah silakan berziarah. Saya terima kasih sekali kepada para peziarah
yang ikut serta mendoakan orang tua-tua kami. Kami atas nama keluarga sangat senang. Yang penting satu, ziarahnya semata-mata ziarah karena Allah, bukan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu aja pesannya. Iya. Oke, Jadi dari dokter mungkin ada Cukup, insya Allah cukup. Dan mungkin sobat segenap itu tadi sudah disampaikan juga pesannya dari Ustaz Sofwan dan juga dari Dr. Hasim juga sudah cukup. Mungkin video kali ini sampai sini aja. Nanti akan dilanjutkan mungkin dengan Part-part berikutnya. kisah-kisah yang lainnya nih ya Ustaz ya. Insya Allah Karena kita hampir setiap tahun kesini ya Ustaz, ya dokter ya. Ya mungkin itu aja. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dokter, kepada Ustaz Sofwan kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Itu kan untuk para penonton di YouTube. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe, like, and share untuk mendukung channel-channel kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما مضى والسعاد يا ربي بالمصطفى لمقاصدنا واغفر لنا ما